Shalom saudara-saudara sahabat GKI, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Dia Nuraini dari GKI Jombang dalam program Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari terlebih dahulu kita memohon hikmat di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar dari firman-Mu. Mohon Tuhan berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami mendengar, kami bukan saja dimampukan untuk mendengar, tetapi juga untuk memahami dan menjadi pelaku firman. Hamba-Mu yang Kau utus menyatakan firman, izinkanlah hamba-Mu untuk menyatakannya seturut kehendak Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema berdoa dengan tak jemu-jemu. Kita akan membaca bersama dari Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, sebagai seorang percaya tentu kita tidak asingkan dengan ajakan untuk bertekun dalam doa. Bukan hanya saat kita merasa ada dalam kesusahan, ada dalam kesulitan, tapi juga ketika kita bahkan dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan baik. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus ketika Dia hendak mengajarkan kepada murid-murid dan semua orang yang mengikut Dia tentang berdoa itu harus dilakukan dengan tidak jemu-jemu. Tapi saudara-saudara, sayangnya diakui atau tidak, ada banyak orang Kristen yang masih tidak mampu untuk percaya pada kuasa doa. Orang meragukan bagaimana doa bisa mengubah keadaan mereka. Secara umum, saya mencatat ada 2 pertanyaan yang sering kali ditanyakan orang-orang percaya tentunya. Yang pertama adalah, apakah Tuhan mau mendengar doa saya? Bukankah saya ini orang berdosa? Dan pertanyaan yang kedua adalah ketika kita diminta Tuhan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah, sampai kapan saya harus berdoa? Apakah sampai permintaan saya dikabulkan? Atau harapan saya dikabulkan Tuhan? Atau bagaimana? Bukankah kita seharusnya tidak boleh terlalu ngotot dengan keinginan kita? Tapi bukankah dikatakan orang harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Bagaimana ini? Nah, saudara-saudara, sesungguhnya sebagai manusia yang berdosa, kita memang tidak bisa berdoa kepada Tuhan, mendekat pada Tuhan secara langsung karena kita berdosa. Itulah sebabnya kita memerlukan imam untuk menjadi perantara kita dengan Tuhan yang adalah kudus. Nah, saudara-saudara, kita beruntung ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh anugerah itu, yaitu anugerah untuk dapat berdoa kepada Tuhan. Sebab doa kita naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadikan Dia sebagai imam kita, imam yang sejati. Dan tidak ada imam yang sesejati Dia. Dia menjadi perantara kita dengan Allah yang kudus. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara bertanya, apakah Tuhan mau mendengar doa saya? Saya kan orang berdosa. Jawabannya saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan saudara menaikkan doa saudara di dalam namanya, doa saudara pasti sampai kepada Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya kemudian, sampai berapa lama saya harus berdoa? Apakah sampai permohonan saya dikabulkan Tuhan? Nah, saudara-saudara, doa itu sebenarnya adalah sebuah momen bukan saja ketika kita tanda kutip menyerahkan segala permintaan kita atau laporan kita, bukan hanya itu saudara. Tapi sebuah doa sesungguhnya harus dimaknai sebagai perjumpaan yang intim antara si pendoa dengan Tuhan.
yang kepadanya dia berdoa. Dan dalam doa orang benar, ada kuasa yang dinyatakan Tuhan. Bagaimana tidak? Bukankah Tuhan itu penuh kuasa? Maka ketika seseorang datang kepadanya dengan intens, mendekat kepadanya dengan kesungguhan hati, maka Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Dan terutama yang diubahkan terlebih dahulu adalah hati kita. Saudara, seorang bisa saja memulai doa dengan sebuah permintaan khusus, dengan harapan yang dia pengen banget Tuhan itu kabulkan. Tapi kalau dia berdoa dengan sungguh-sungguh, secara tidak jemu-jemu, ini disinilah saudara-saudara. Di sini inilah akan terjadi dan ternyatakan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa dengan tidak jemu-jemu, Dia yang adalah Tuhan, di dalam rohnya yang kudus, yang pertama akan mengubahkan hati kita. Dari seorang yang Tuhan pokoknya harus ini menjadi Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kenapa seorang bisa berubah begitu? Karena dalam sebuah doa, dalam perjumpaannya yang intens dengan Tuhan, dia akan dimampukan untuk menyadari bahwa Tuhan mengasihinya, bahwa Tuhan sungguh bekerja atasnya, dan bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Doa mungkin bagi banyak orang hanyalah sebuah proses yang begitu sederhana yang seolah-olah tidak ada artinya. Tapi doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak jemu-jemu, dia sanggup, Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu, bahkan juga hati kita. Bukankah itu adalah anugerah? Ketika Tuhan sanggup mengubahkan hati kita untuk sungguh-sungguh percaya ada jalan di dalam namanya dan yang terbaik apapun kehendaknya. Anugerah saudara. Karena dalam hal tersebut kita diberikan damai sejahtera. Selamat berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena dalam doa Tuhan pun mengubahkan hati. Dan seorang yang diubahkan hati, hidupnya pasti juga akan berubah. Tuhan Yesus memberkati.